Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang kita gunakan pada praktikum mikrobiologi dasar dari acara 1 sampai acara 4. Untuk alat yang digunakan di sini ada tabung reaksi, kemudian jarum OC, cawan Petri, pipet, aluminium foil, bunsen dan kaki 3, Erlenmeyer, kertas, kapas, neraca analitik, dan kaca lup. Kemudian untuk bahan yang kita gunakan, yang pertama ada kentang, susu, agar, ada dextrose, kemudian aquades, dan alkohol. Untuk pewarnaan gram sendiri, yang itu gram A ada kristal ungu, gram B lugol, gram C etanol, dan juga gram D safranin. Hai, perkenalkan saya Valandrinus Warel. Saya akan menjelaskan tentang sterilisasi. Sterilisasi merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan untuk membebaskan alat-alat serta bahan-bahan dari segala macam bentuk kehidupan, termasuk mikroba maupun mikroorganisme. Sterilisasi sendiri biasanya dilakukan dengan 3 cara atau 3 metode yang utama, yaitu yang pertama ada secara fisik, secara kimia, dan mekanis atau filtrasi. Nah, pada percobaan kali ini kita akan melakukan sterilisasi secara fisik, yaitu sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan pada percobaan sterilisasi kali ini yaitu pertama ada kapas, lalu ada alkohol 70%, kemudian ada pipet, lalu ada cawan Petri, kemudian ada aluminium foil, dan terakhir ada kertas pembungkus. Sebelum kita melakukan sterilisasi kering, kita terlebih dahulu melakukan sterilisasi kimia dengan alkohol 70% pada tangan kita beserta pada alat dan bahan yang akan kita gunakan. Tujuannya untuk mematikan atau menghilangkan mikroba yang berpotensi mengganggu hasil praktikum. Selanjutnya kita semprot meja kita dengan alkohol 70% untuk menghilangkan mikroba atau mikroorganisme juga. Kita lap dengan tisu. Sebelum kita menyemprot cawan Petri dengan alkohol 70%, pertama-tama kita buka terlebih dahulu tutup dan wadah dari cawan Petri. Kita lap dengan tisu. Kita pastikan tisu yang kita gunakan untuk melap ini sudah steril ya. Kita lakukan hal yang sama pada semua cawan Petri. Kemudian kita semprot pipet dengan alkohol 70% bagian luarnya saja, lalu kita lap dengan tisu. Kita lakukan yang sama pada pipet yang kedua. Setelah kita melakukan sterilisasi kimia, kita lakukan pembungkusan pada alat yang akan kita gunakan. Yang pertama di sini ada cawan Petri, kita bungkus dengan kertas bungkus yang telah kita siapkan. Kita bungkus rapat-rapat dan kita pastikan tidak ada celah ataupun lubang yang tersisa. Hal itu untuk mencegah mikroba atau mikroorganisme masuk melalui udara. Selanjutnya, sebelum kita bungkus pipet, kita sumbat terlebih dahulu lubang ujung pipet dengan kapas yang telah kita siapkan, bertujuan untuk menutupi celah atau lubang sehingga mikroba atau mikroorganisme tidak dapat masuk. Kemudian kita bungkus pipet dengan kertas pembungkus yang telah kita siapkan. Pembungkusan pada pipet sedikit berbeda dengan cawan Petri. Kita bungkus pipet dengan menggulingkan pipet dari ujung kertas pembungkus ke ujung yang lainnya. Kita gulingkan perlahan. Kita pastikan bahwa seluruh tubuh pipet telah terbungkus.
Dan kita pastikan juga bahwa kerapatan pada yang kita bungkus ini tidak ada celah, yaitu kita lakukan penekukan pada tiap-tiap ujung kertas bungkus yang masih tersisa supaya tidak ada lubang atau celah yang masih tersisa. Untuk lebih rapatnya kita bisa solasi dengan solatip. Setelah kita bungkus kedua pipet dan cairan petri yang akan kita gunakan, selanjutnya kita akan memasukkan ke dalam oven. Terlebih dahulu kita set dulu ovennya, suhunya 170 derajat Celcius. Seperti yang kalian lihat sudah 170 derajat Celcius. Kemudian kita buka ovennya, kita tinggal masukin aja cairan petri dan pipetnya yang akan kita gunakan yang sudah kita bungkus. Saat masukkan ke dalam oven, kalian harus pakai sandal ya, supaya kalian tidak kesetrum karena membutuhkan bahan isolator. Kemudian kita tutup ovennya. Kita tunggu selama 1 jam. Pada bagian ini saya akan mempraktekkan cara membuat medium. Medium yang kita buatkan adalah potato dextro agar atau PDA. Bahan yang digunakan ada kentang yang sudah dipotong dadu, terus ada agar, lalu juga ada dextrose. Nah, untuk alatnya sendiri yang kita gunakan ada kompor, ada panci, timbangan analitik, Erlenmeyer, dan pisau. Tahap pertama, kita harus menyalakan kompor terlebih dahulu dan apinya dikecilkan ya teman-teman. Selanjutnya, ketika api sudah dikecilkan, masukkan potongan-potongan kentang ke dalam panci. Setelah dirasa sudah matang, kita matikan api kompor. Selanjutnya, gunakan tisu ya teman-teman untuk mengangkat panci supaya tidak terkena panas. Saring sari-sari kentang di atas kain dan ditunggu sehingga semuanya keluar ya. Lalu diperas dan diambil sari-sari kentangnya. Selanjutnya, kita memasukkan ketiga bahan-bahan tadi ke dalam Erlenmeyer. Yang pertama ada sari-sari kentang yang telah direbus ya teman-teman. Lalu yang kedua ada dextrose. Dan yang ketiga kita masukkan ada agar.